Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisha Ramadhani dengan NIM 2130105015. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai penggunaan Maple dalam pembahasan luas di bawah kurva. Sebelum itu, kita harus mempunyai aplikasi Maple-nya terlebih dahulu. Pada video kali ini, saya menggunakan aplikasi Maple 18. Nah, untuk mengantarkan suatu teori integral ke bentuk yang lebih nyata secara visual dan mudah dipahami, kita bisa menggunakan Maple sebagai perangkat lunak yang tepat. Teori integral yang terlihat seolah-olah semu itu dapat diperjelas dengan gambar-gambar. Nah, kita akan menyelesaikan suatu persamaan dan mencari luas di bawah kurvanya. Itu yang pertama, kita akan mengetikkan perintah restart titik koma enter, dan kita ketik student titik koma enter, kemudian masukkan persamaannya, yaitu x kuadrat ditambah 1 tambah 1 titik koma enter. Kemudian untuk menggambar persegi-persegi panjangnya dengan tinggi fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 dengan lebar delta x ini, kita bisa memasukkan perintah left-box kurung f sama x sama dengan 0 hingga 1 Nah, di sini kan sudah terlihat satu gambar diagram. Ini ada daerah di bawah kurvanya itu ada 4 kotak. Kenapa ada 4 kotak? Karena di sini kita menuliskannya 4 tadi. Nah, dengan kita bisa mencari luasnya ini dengan mengklik Q titik 2 sama dengan left sum, kemudian f, x hingga 1,4 tutup kurung koma enter. Kemudian kita cari nilainya dengan misalkan nilai Q ini sama dengan A. Jadi kita ketikkan perintah yaitu A sama dengan value dalam kurung Q koma enter. Dari sini muncul dengan hasil berpecahan. Bisa kita cari lagi hasilnya itu dengan di sini sudah muncul luas daerah di bawah kurvanya itu 1,2187500. Nah, jumlah persegi panjang yang digambarkan ini kan ada 4. Dia tersebar dari batas-batas 0 hingga 1. Jadi, besar delta X-nya itu 0,25. Luas yang dihasilkan oleh penjumlahan luas seluruh persegi panjang ini belum sama. Tentunya kan belum sama dengan di bawah kurva dengan persamaan fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Ini kan masih ada yang bolong-bolong. Nah, itu kita bisa cari dengan cara, tadi kan kita pakai 4. Kita coba dengan yang 10. Itu dengan memasukkan perintah leftbox kurung f, x sama dengan 0 hingga 1,10. Tutup kurung titik koma enter. Nah, di sini sudah muncul gambarnya yang terbagi atas 10 kotak-kotak panjang. Kemudian kita cari nilainya itu sama seperti tadi. Q, 2 sudah muncul persamaannya. Kita akan cari nilainya itu dengan misalkan value Q enter. Nah, ini sudah muncul yang berupa pecahan. Kita cari juga yang berupa desimal. Hasilnya muncul di sini 1,285000. Terlihat kan kalau di sini ada perbedaan, di sininya lebih besar. Nah, pada gambar ini kan sudah terlihat kalau ini terbagi atas 10 bagian, tapi masih ada yang bolong-bolong. Nah, kita juga bisa mencobanya dengan putus bagian. Itu dengan cara masukkan perintah leftbox. Di sini tidak boleh ada tipe ya. Kalau misal ada tipe nanti bakalan error. Box kurung f, x sama dengan 0 hingga 1. Kita coba masukkan yang terbagi atas 100 kurung titik koma enter. Nah, di sini sudah terlihat kalau gambar yang ini itu
terbagi atas 100. Kemudian kita mencari nilainya itu dengan Q sama dengan F sum F. Nah, X sama dengan 0 hingga 1,100. Enter. Kita cari F value-nya. F value Nah, di sini muncul yang hasilnya berupa pecahan. Kita cari juga yang berupa desimal seperti yang di atas tadi. Itu sama caranya, itu kita masukkan enter. Nah, di sini kan muncul 1,328350000. Nah, dari gambar ini kan dia lebih mendekati hasilnya dibandingkan yang dibagi dengan 4 atau 10 tadi. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan kalau semakin kecil nilai dari delta X yang dibuat, semakin dekat hasil luas yang diperoleh dengan luas yang sebenarnya. Nah, untuk tujuan ini, kita bisa menggunakan jumlah persegi panjang sebanyak N, di mana N ini menuju tak hingga. Jadi kita pakai yang 4, 10, 100, tapi kan kalau dilihat dengan teliti, sebenarnya masih ada bagian kosongnya. Kita coba dengan N yang menuju tak hingga. Itu kita bisa memasukkan perintah, kita restart terlebih dahulu. Let student seperti tadi. Kemudian kita masukkan persamaan yang tadi. X kuadrat ditambah 1. Oh sorry, ini ada di pangkat, harusnya ditambah 1. Koma enter. Kemudian kita masukkan Q sama dengan website. Menggunakan N, kita ketik N untuk kurung dengan enter. Nah, di sini sudah nampak atau sudah muncul persamaannya. Kita cari nilainya atau value-nya. Value Q sudah sama dengan enter. Kita cari hasilnya. Kita bisa menggunakan dengan limit. Itu limit A N sama dengan tak hingga atau infinity kurung titik koma enter. Sini muncul 43, atau kita cari yang above kurung limit A N sama dengan infinity kurung koma enter. Nah, di sini muncul nilainya itu 1,333. Nah, dengan membuat jumlah persegi panjang yang sebanyak tak hingga atau batas X sama dengan 0 hingga 1 ini, sebagaimana dinyatakan oleh program terakhir ini, kita bisa memanfaatkan konsep limit untuk menghitung hasilnya dan memberikan hasil yang sebenarnya dengan kita menggunakan limit tadi. Nah, pembuatan persegi panjang sebanyak tak hingga pada selang X sama dengan 0 hingga 1 seperti ini dia akan memaksa kalau nilai dari delta X itu mendekati 0 hingga delta X itu berubah menjadi dx. Dengan demikian, konsep integral dapat digunakan untuk mendapatkan hasil di atas atau hasil ini, dan kita bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya. Atau kita juga bisa menggunakan perintah itu dengan restart, titik koma, enter, student, titik koma, enter, kemudian kita masukkan yang persamaan tadi, yaitu X kuadrat ditambah 1. Masukkan luas dari A1 titik 2 sama dengan integral F sama dengan 0 hingga 1 tutup kurung titik 2 sama dengan titik koma, kemudian enter. Dan kita cari nilainya, yaitu tutup kurung
nilainya 1,33, sama seperti yang kita dapatkan pada yang n tak hingga sebelumnya. Nah, mungkin sekian video kali ini, yaitu penggunaan Maple dalam pembahasan luas di bawah kurva. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!